Materi yang pertama yakni sejarah kolonial Inggris di Asia Selatan. Pada tahun 1608 Masehi, orang Inggris berdatangan ke India dan mengajukan permohonan untuk tinggal di India kepada penguasa dinasti Mughal. Akan tetapi, kehadiran mereka ditolak. Orang-orang Inggris baru bisa diterima masuk ke India pada tahun 1610 Masehi. Nah, sejak saat itulah Inggris mulai mendirikan pabrik, loji, dan membentuk tentara dalam jumlah kecil sebagai penjaga loji. Strategi Inggris menaklukkan wilayah Mughal. Yang pertama, membiarkan kerajaan ini terlebih dahulu sambil melihat keadaan. Yang kedua, keberadaan kaum Maratha sudah diketahui posisi kuncinya oleh Inggris. Kemudian yang ketiga, menghadapi kaum Sikh. Sejak saat itu, Kashmir dikuasai Inggris pada tahun 1849. Wilayah yang belum dikuasai yaitu Delhi. Proses kemerdekaan Asia Selatan. Yang pertama, dalam bidang politik terjadi perubahan pada sistem pemerintahan model kolonial. Yang kedua, dalam bidang pendidikan banyak orang India yang disekolahkan di Eropa. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat besar. Dan yang keempat, dalam bidang sosial budaya, terjadi perubahan pandangan hidup atau pola pikir masyarakat India dalam menghadapi sesuatu. Kemudian, India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947 dengan nama resmi Republik India dan sistem berupa Republik Federal dengan Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan Pakistan merdeka pada tahun 1956 sebagai Republik Islam di Pakistan. Dampak kolonialisme Inggris di Asia Selatan. Yang pertama, dalam bidang politik, sistem pemerintahan terpusat, kehilangan kekuasaan, diskriminasi rasial, dan kolonialisme munculnya gerakan kemerdekaan dan Inggris. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, sistem perdagangan yang merugikan penduduk lokal, kemiskinan, dan industrialisasi. Yang ketiga, dampak sosial berupa sistem kasta, pendidikan yang fokus dengan bahasa dan budaya Inggris, infrastruktur semakin maju tetapi akses terbatas, budaya yang tercampur budaya Barat. Yang keempat, dampak budaya berupa bahasa Inggris yang menjadi bahasa resmi, penyebaran agama Kristen, tradisi lokal yang dirubah dan dihilangkan, munculnya gerakan seni dan budaya baru yang memadukan unsur lokal dan Barat. Dampak jangka panjang. Yang pertama yakni kolonialisme Inggris turut berperan dalam pembagian wilayah Asia Selatan yang memicu konflik dan ketegangan. Yang kedua, warisan kolonialisme Inggris berkontribusi pada ketidakstabilan politik di beberapa negara Asia Selatan. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Dan yang terakhir, kolonialisme Inggris memicu pencarian identitas nasional di negara Asia Selatan.